Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pengamatan kabel serat optik dan komponen jaringan TJKN 10. Anggota kelompok yang pertama Demaison Ravanza, yang kedua Rian Apriyadi, yang ketiga Rismayanti, yang keempat Syifa Maulida. Jenis kabel serat optik. Arsitektur jaringan kabel serat optik dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Jenis pertama adalah kabel serat optik mode tunggal atau single mode. Jenis kedua adalah kabel serat optik multimode. Karakteristik kabel mode tunggal. Kabel jenis ini umumnya digunakan untuk transmisi jarak jauh yang bisa mencapai jarak hingga 100 km. Yang kedua, struktur kabel memiliki diameter inti yang sempit yang hanya memungkinkan satu sudut gelombang cahaya. Yang ketiga, kabel mode tunggal ini beroperasi dengan menggunakan teknologi laser untuk mentransfer data. Yang terakhir, terdapat dua jenis utama, yaitu OS1 untuk penggunaan indoor dan OS2 untuk outdoor. Karakteristik kabel multimode. Yang pertama, jenis kabel terutama digunakan untuk bertransmisi jarak pendek dengan jangkauan maksimal sampai 2 km. Yang kedua, strukturnya memiliki diameter inti yang lebar sehingga memungkinkan transmisi banyak sudut gelombang cahaya. Yang ketiga, proses transfer datanya dapat menggunakan sumber cahaya berjenis LED maupun laser. Yang keempat, terdiri dari 6 varian yang berbeda, yaitu FDDI grade, OM1, OM2, OM3, OM4, dan OM5. Kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihan di mode tunggal ada menyediakan kapasitas bandwidth yang tinggi, mampu menjangkau jarak yang sangat jauh, serta memiliki biaya fisik kabel yang rendah. Lalu kekurangan mode tunggal yaitu membutuhkan biaya perangkat elektronik yang tinggi dan proses terminasinya atau perhentiannya cukup sulit dilakukan. Lalu kelebihan di multimode menyediakan bandwidth tinggi, memiliki biaya perangkat elektronik yang rendah, dan sangat mudah untuk determinasi. Lalu kekurangannya, biaya fisik kabelnya tergolong tinggi dan penggunaannya terbatas hanya untuk jarak pendek. Identifikasi perangkat fisik. Gambar menunjukkan perangkat keras berupa 1x8 single mode PLC splitter. Spesifikasinya, komponen ini menggunakan kabel fiber tipe Gen657A1 atau single mode dan dilengkapi dengan konektor tipe SC atau UPC warna biru. Lalu fungsinya itu, perangkat ini berfungsi dalam jaringan optik pasif atau biasa disebut dengan PON untuk memecah satu sumber sinyal cahaya menjadi 8 cabang saluran yang merata ke arah perangkat pengguna. Tiket 1, Bapak Budi FTTH. Yang pertama ada laporan pelanggan. Internet tiba-tiba lambat, buffering parah. Pengecekan awal, lampu indikator nyala, hijau, rendaman menunjukkan 34 dBm, sangat buruk, normalnya itu 18 S atau D, 22 dBm. Observasi fisiknya itu kabel patch cord FO kuning terjepit di bawah kaki rak TV dan membentuk tekukan siku sudut 90 derajat. Tiket 1 dia masalah terjadi anusasi rekaman sehingga ekstrim di angka min 34 dBm yang memicu koneksi internet menjadi sangat lambat dan briefing parah. Sini ada teori pendukung. Ambang batas sedang normal jaringan adalah min 18 S atau D, min 22 dBm. Anomali loss daya optik ini disebabkan oleh fenomena Mescal bending. Patch secara FO berwarna kuning terpantau terjepit di bawah beban kaki rak TV dan membentuk tekukan siku bersudut 90 derajat. Sudut tajam ini membuat laser transmisi memantul dan bocor keluar core fiber optik. Solusi masalahnya, segera membahaskan kabel dari titik jepit rak TV tersebut, luruskan kabel jalur kabel agar tidak ada tekukan tajam. Lalu validasi ulang menggunakan alat OPM atau optical power meter. Jika redaman masih tidak standar, patch core wajib diganti karena struktur kaca di dalamnya kemungkinan
besar sudah patah. Tiket 2 ada Ibu Francisca. Laporan pelanggannya itu internet lab mati, total saat ujian, lampu modem berkedip merah terang. Pengecekan awalnya itu lampu indikator LAS berkedip merah, redaman menunjukkan minus 50 dBm, tidak ada cahaya masuk. Observasi fisiknya itu tukang kebun memotong dahan pohon besar di dekat jalur kabel udara FO luar ruangan menuju lab. Serta nilai tiket 2. Diana masalah dengan misalnya jaringan down total atau fiber cut saat ujian berlangsung, indikator loss atau loss optical pada modem berkedip merah terang dan OPM mendeteksi redaman min 50 dBm. Sehingga teori pendukung angka min 50 dBm menginformasi bahwa tidak ada pancaran cahaya yang masuk ke perangkat atau no light. Investasi root visi menemukan bahwa kabel udara FO outdoor yang mengarah ke lab telah terpotong akibat aktivitas tukang kebun yang memotong dahan pohon besar di sekitarnya. Sehingga solusi masalahnya, deploy teknisi untuk melakukan penyambungan fiber optik atau splicing di titik potong tersebut. Jika rek kerusakan terlalu panjang, lakukan rappelling atau penarikan kabel drop wire baru menuju rek dan pastikan router kabel udara aman dari gangguan dahan pohon di kemudian hari. Tiket 3 yaitu Warnet Esport. Laporan pelanggannya itu koneksi game sering terputus, kabel tidak tertekuk dan baru dirapikan. Pengecekan awalnya, lampu indikator menyala hijau, tapi terkadang berkedip tidak stabil. Observasi fisiknya itu pemilik warnet menggelap ujung konektor menggunakan jari berkeringat, lalu meniupnya dengan mulut. Sebenarnya tiket 3, diagnosa masalah. Lampu indikator menyala hijau namun sesekali berkedip tidak stabil, yang menyebabkan ping pada game sering mengalami request time out atau RTO atau terputus. Teori pendukungnya, secara fisik, router kabel dampak terabaikan dan tidak tertekuk, namun masalah terjadi di level end-phase operator. Memiliki warnet secara tidak sengaja memindahkan partikel debu dan minyak dengan cara mengelap firewall menggunakan jari berkeringat serta meniupnya menggunakan mulut. Mikroskop inspeksi menunjukkan area core tertutup kotoran sehingga membiasakan transmisi cahaya. Sehingga dia solusi masalahnya, bersihkan area end-phase konektor menggunakan fiber cleaner tool standar jaringan seperti on-click cleaner khusus. Berikan edukasi tegas kepada pengguna agar tidak melakukan intervensi dengan menyentuh ujung konektor menggunakan tangan kosong atau tiupan mulut. Lalu kesimpulannya, kabel serat optik memiliki dua jenis utama, yaitu single mode dan multimode, yang digunakan sesuai kebutuhan jarak dan jaringan. Setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perangkat seperti PLC splitter juga berperan penting dalam membagi sinyal pada jaringan fiber optik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.